Selamat datang kembali semuanya. Taksonomi Bloom terbalik adalah cara membalik urutan tradisional tahapan pembelajaran sehingga penalaran tingkat tinggi dapat dicoba terlebih dahulu, dan kemudian detail serta hafalan menyusul. Dalam konteks kecerdasan buatan, perubahan ini dapat memengaruhi bagaimana sistem dilatih, dievaluasi, dan dirancang. Hari ini, kita akan menjelajahi prinsip-prinsip di balik konsep ini, bagaimana hal itu berbeda dengan pendekatan pembelajaran standar, apa yang sedang diuji cobakan oleh perusahaan dan institusi penelitian, dan apa artinya ini bagi masa depan AI. Berlangganan sekarang. Taksonomi Bloom, yang dikembangkan pada tahun 50-an, telah digunakan sebagai kerangka kerja untuk mengklasifikasikan tingkat pembelajaran manusia. Tingkatannya biasanya bergerak naik dari mengingat ke memahami, ke menerapkan, ke menganalisis, ke mengevaluasi, dan akhirnya menciptakan. Taksonomi Bloom terbalik mengusulkan bahwa dalam konteks tertentu, urutannya dapat dibalik. Alih-alih dimulai dengan fakta dan mengingat dasar, sistem mencoba tugas penalaran atau penciptaan tingkat tinggi terlebih dahulu. Prosesnya kemudian bekerja mundur untuk memperkuat memori dan pemahaman. Ini tidak masuk akal dari sudut pandang pengajaran tradisional, tetapi mungkin menawarkan keuntungan saat merancang sistem AI yang dapat digeneralisasi. Dalam urutan majunya, taksonomi Bloom telah lama membentuk desain pelajaran di sekolah dan universitas. Guru-guru memulai dengan memastikan siswa dapat mengingat definisi, rumus, atau kosakata, yang merupakan tahap mengingat. Setelah ini kokoh, siswa menunjukkan pemahaman dengan menjelaskan konsep dengan kata-kata mereka sendiri, atau mengidentifikasi contoh. Tingkat selanjutnya adalah menerapkan, di mana pembelajar menggunakan pengetahuan untuk memecahkan masalah atau melakukan tugas. Menganalisis menyusul, mengharuskan mereka untuk membandingkan, mengkategorikan, atau mengidentifikasi pola. Mengevaluasi, melibatkan penilaian kualitas argumen atau solusi. Akhirnya, tugas membuat meminta siswa untuk merancang proyek baru, atau mengusulkan solusi orisinal. Urutan ini terlihat dalam praktik ketika seorang guru matematika pertama-tama mengharuskan hafalan persamaan, kemudian menerapkannya dalam contoh soal, lalu menganalisis berbagai jalur solusi, dan kemudian meminta siswa untuk merancang kumpulan soal mereka sendiri. Urutan maju memberikan jalur yang bertahap, memastikan setiap tahap dibangun di atas tahap sebelumnya, dan telah menjadi strategi pengajaran yang banyak diadopsi di banyak mata pelajaran di seluruh dunia. Dalam pengembangan AI, urutan tugas terbalik dapat diterapkan selama pelatihan atau evaluasi model. Misalnya, alih-alih memulai dengan hafalan contoh berlabel, AI dapat diuji pada masalah sintesis baru. Setelah kesenjangan dalam penalaran terungkap, proses pelatihan dapat menargetkan penguatan tingkat bawah untuk mengisi dasar yang hilang. Para peneliti di Laboratorium Ilmu Komputer dan Kecerdasan Buatan, MIT, telah membahas perlunya model untuk menunjukkan penalaran yang fleksibel daripada hanya pengenalan pola. Pendekatan terbalik mungkin memberikan filter yang lebih ketat untuk mengidentifikasi apakah sistem memiliki kapasitas generalisasi yang sebenarnya. Prinsip ini sejalan dengan bagaimana model bahasa besar sering diukur. Perusahaan seperti OpenAI, Anthropic, dan Google DeepMind tidak hanya mengukur akurasi pada tugas menghafal, tetapi juga pada tes penalaran kompleks, seperti MMLU atau Big Bench. Pendekatan taksonomi terbalik menyarankan untuk melangkah lebih jauh dengan nuntut kreativitas tingkat tinggi atau evaluasi terlebih dahulu. Jika model melewati tolok ukur tersebut, barulah layak untuk mengeksplorasi retensi pengetahuan dasarnya. Ini menyerupai gagasan menyaring kecerdasan di tingkat atas sebelum memvalidasi detail di tingkat dasar, yang dapat menghemat waktu dan menyoroti sistem yang mampu melakukan abstraksi. Salah satu penerapannya bisa pada kendaraan otonom. Tesla, Waymo, dan Toyota sedang merancang mobil yang harus mengevaluasi skenario jalan yang rumit. Daripada hanya menghafal peraturan lalu lintas atau pengenalan rambu terlebih dahulu, sistem bisa ditempatkan dalam simulasi pengambilan keputusan tingkat tinggi. Misalnya, memutuskan manuver teraman dalam kejadian rintangan mendadak, memerlukan analisis, evaluasi, dan pembuatan respons baru. Jika sistem gagal, pengembang bisa melacak kembali apakah pengenalan elemen jalan atau memori aturan tidak memadai. Pembalikan penilaian ini mungkin mengungkap kelemahan lebih awal dalam pengembangan dan mencegah rasa percaya diri yang berlebihan. Riset akademis memberikan dukungan tambahan untuk metode ini. Sebuah artikel tahun 2023
di Eye Spectrum mencatat bahwa fokus hanya pada tolok ukur hafalan dapat meningkatkan kesan kemampuan. Dengan menguji penalaran tingkat tinggi pada awalnya, seseorang dapat mengidentifikasi area rapuh dalam model yang tidak akan muncul melalui kuis faktual. Departemen Teknik Universitas Oxford telah bereksperimen dengan set soal urutan terbalik untuk mengukur apakah mahasiswa AI dapat menangani tugas sintesis tingkat lanjut tanpa petunjuk langkah demi langkah. Hasilnya menunjukkan bahwa mengekspos kelemahan dengan cara ini memperjelas di mana penguatan dasar benar-benar dibutuhkan. Dalam robotika, Boston Dynamics dan ET Zurich telah mengerjakan mesin yang harus beradaptasi dengan lingkungan yang tidak terstruktur. Pelatihan tradisional mengajarkan setiap langkah secara terpisah, seperti mengangkat atau menyeimbangkan. Pendekatan taksonomi terbalik justru akan menyajikan robot dengan masalah tingkat tinggi, seperti mengambil objek dari tanah yang tidak rata. Hanya setelah gagal, pelatihan akan menekankan keterampilan dasar, seperti menstabilkan atau menggenggam. Dengan mendekati pembelajaran secara terbalik, pengembang dapat mengidentifikasi strategi yang muncul atau jalan pintas yang tidak diungkapkan oleh pelatihan maju. Ini bisa berguna untuk robot kolaboratif di industri di mana tugas bervariasi. Salah satu tantangannya adalah bahwa urutan terbalik mengasumsikan sistem memiliki kapasitas awal yang cukup untuk mencoba tugas tingkat yang lebih tinggi tanpa dasar. Beberapa kritikus berpendapat ini mungkin tidak efisien, terutama untuk model dengan pelatihan awal yang terbatas. Misalnya, model bahasa AI tanpa pengetahuan kosakata tidak dapat diharapkan untuk mengevaluasi argumen filosofis. Namun dalam pra-pelatihan skala besar, seperti yang dilakukan oleh OpenAI atau Meta AI, model sudah memperoleh sejumlah besar data latar belakang. Dalam kasus tersebut, memulai dengan evaluasi tingkat tinggi mungkin layak. Peneliti di Universitas Stanford melaporkan di Nature Machine Intelligence bahwa pra-pelatihan memberikan perancah yang cukup untuk evaluasi terbalik. Konteks lainnya adalah teknologi pendidikan. Perusahaan seperti Duolingo dan Coursera menanamkan tutor AI yang beradaptasi dengan kinerja siswa. Taksonomi Bloom terbalik dapat digunakan dengan menyajikan tugas sintesis kepada pelajar di awal modul, seperti menulis esai dalam bahasa baru sebelum menghafal daftar kosakata. Sistem AI kemudian akan mendiagnosis kesenjangan dan memberikan latihan tingkat yang lebih rendah. Ini mencerminkan bagaimana guru manusia terkadang menggunakan ujian diagnostik. Menerapkan strategi ini pada tutor AI dapat mempercepat penguasaan dengan memaksa penggunaan konsep secara aktif dan mengidentifikasi fondasi yang lemah secara real-time. Taksonomi Bloom terbalik juga terhubung dengan pembelajaran penguatan. Dalam pembelajaran penguatan standar, agen memulai dengan tugas-tugas sederhana dan maju ke tugas yang lebih sulit. Proyek-proyek di DeepMind telah menjelajahi pembelajaran kurikulum secara terbalik. Agen ditempatkan di lingkungan yang kompleks, seperti permainan multilangkah, dan belajar menguraikan tugas secara mundur. Ini bisa mengungkapkan strategi inovatif. Contohnya, dalam lingkungan pembelajaran StarCraft II, agen yang menghadapi kondisi permainan penuh sejak awal mengembangkan solusi taktis tak terduga, yang kemudian diperkuat dengan keterampilan mikro dasar. Ini mendukung klaim bahwa memulai dengan kompleksitas kadang-kadang dapat menghasilkan generalisasi yang lebih kuat. Dalam hal kerangka evaluasi, pemerintah mulai mengadopsi tolok ukur yang berorientasi terbalik. Proposal Undang-Undang AI Komisi Eropa mencakup pengujian stres sistem AI terhadap risiko sosial tingkat tinggi sebelum memeriksa kepatuhan terhadap standar teknis yang lebih sempit. Ini, dalam banyak hal, mencerminkan logika Bloom terbalik. Di Amerika Serikat, National Institute of Standards and Technology telah menguji coba di mana model-model pertama kali dihadapkan pada masalah penalaran yang merugikan di bidang-bidang seperti keuangan atau perawatan kesehatan. Hanya setelah evaluasi tersebut, pengembang melanjutkan dengan daftar periksa kepatuhan tingkat bawah. Strategi top-down ini bertujuan untuk mencegah kegagalan yang dahsyat. Studi kasus di dunia nyata menunjukkan perbedaannya. Coba kita lihat AI Diagnosis Medis dari IBM Watson Health, yang awalnya fokus pada pengambilan fakta dari panduan medis. Tapi saat diuji pada kasus pasien yang rumit, ternyata ada celah dalam cara berpikirnya. Kalau urutannya dibalik, celah-celah itu pasti sudah ketahuan lebih awal. Beda dengan peneliti di Mayo Clinic yang bekerja sama dengan Google Health,
Mereka melatih model dengan cara menghadapkannya pada skenario diagnosis yang rumit terlebih dahulu. Dari situ, mereka membangun ke belakang untuk memperkuat pemahaman dasar tentang gejala. Urutan ini menghasilkan rekomendasi diagnosis yang lebih bisa diandalkan, menurut laporan di Science Translational Medicine. Perbedaan ini menunjukkan betapa pentingnya urutan. Contoh lainnya adalah riset komputasi kuantum. IBM dan Google sedang mengembangkan prosesor kuantum dengan ambisi untuk sistem yang tahan kesalahan. Pemeriksaan kemajuan tradisional berfokus pada tingkat kesalahan pada stabilitas qubit. Pendekatan taksonomi terbalik akan dimulai dengan kinerja algoritma tingkat tinggi, seperti kemampuan untuk memperkirakan simulasi kimia, dan kemudian mundur ke koherensi qubit. Ini dapat mengidentifikasi apakah tujuan seluruh sistem dapat dicapai sebelum berinvestasi besar-besaran dalam menyempurnakan perangkat keras dasar. Peneliti di Max Planck Institute berpendapat bahwa menguji sistem kuantum pada tingkat aplikasi terlebih dahulu dapat mencegah pemborosan sumber daya. Taksonomi Bloom terbalik juga bisa dikaitkan dengan AI yang bisa dijelaskan. Salah satu syarat penting adalah untuk mengevaluasi dan mengkritik cara kerja model. Jika AI diminta untuk menjelaskan keputusannya terlebih dahulu, kegagalan dalam penjelasan bisa menunjukkan adanya pemahaman yang kurang di tingkat yang lebih rendah. Program AI yang bisa dijelaskan dari DARPA telah mengejar tujuan-tujuan semacam itu. Model harus menjelaskan hasilnya sebelum membuktikan keakuratan faktual. Permintaan dari atas ke bawah ini sejalan dengan urutan terbalik dan bisa menghasilkan sistem yang lebih bisa dipercaya. Sebaliknya, pendekatan standar menguji ingatan faktual sebelum penjelasan, yang bisa menyembunyikan kelemahan mendasar dalam rantai penalaran. Di masa depan dekat, perusahaan-perusahaan bisa jadi akan lebih banyak mengadopsi metodologi ini. Pada tahun 2026, diharapkan banyak tolok ukur AI akan mengintegrasikan tugas pembuatan dan evaluasi di awal. Contohnya, Anthropic telah mengumumkan rencana evaluasi keamanan yang dimulai dengan uji stres penalaran terbuka. Hanya jika model lulus, keandalan faktual tingkat bawah akan dinilai. Perubahan ini mencerminkan meningkatnya kesadaran bahwa mengingat fakta saja tidak cukup untuk menjamin penerapan yang aman. Jika perusahaan mengadopsi ini secara sistematis, urutan terbalik bisa menjadi standar baru untuk menilai sistem AI canggih. Dalam jangka menengah, implikasinya meluas ke pelatihan tenaga kerja. Perusahaan seperti Siemens dan General Electric misalnya, mengandalkan sistem AI untuk optimasi industri. Jika metode taksonomi terbalik diterapkan, sistem ini mungkin akan diuji terlebih dahulu pada skenario perencanaan strategis, seperti menyeimbangkan permintaan energi di seluruh jaringan, sebelum dilatih pada pemeliharaan tingkat komponen. Ini bisa memungkinkan identifikasi lebih awal apakah alat AI benar-benar cocok untuk diintegrasikan. Ini juga dapat mengubah praktik perekrutan, di mana karyawan dievaluasi berdasarkan pemecahan masalah sebelum kuis faktual. Dengan sistem AI berfungsi sebagai tutor sekaligus evaluator. Tentu saja, ada keterbatasan. Urutan terbalik dapat menyebabkan perkiraan yang berlebihan jika sistem tampak berhasil pada tugas tingkat tinggi secara kebetulan atau peniruan pola. Misalnya, model bahasa mungkin menghasilkan jawaban yang meyakinkan, tetapi dangkal pada pertanyaan abstrak, meskipun kurang memiliki pengetahuan dasar. Peneliti di Carnegie Mellon University memperingatkan bahwa tolok ukur terbalik harus mencakup pemeriksaan validitas yang cermat. Masalah lainnya adalah biaya komputasi. Menjalankan simulasi tingkat tinggi terlebih dahulu bisa lebih mahal daripada memulai dengan pengujian unit yang lebih kecil. Perusahaan harus menyeimbangkan efisiensi dengan manfaat dari menemukan kelemahan lebih awal. Pertukaran ini tetap menjadi topik perdebatan di jurnal-jurnal akademik seperti AI and Society. Melihat lebih jauh ke depan, dampak jangka panjang dapat membentuk kembali tata kelola AI. Jika standar global mengadopsi evaluasi terbalik, proses sertifikasi mungkin memerlukan demonstrasi kapasitas penalaran sebelum keandalan faktual. Organisasi internasional seperti OECD dan UNESCO telah mempertimbangkan kerangka kerja yang memprioritaskan evaluasi tingkat sosial. Ini dapat memengaruhi bagaimana AI di masa depan dilisensikan untuk digunakan dalam perawatan kesehatan, pertahanan, atau pendidikan. Pada tahun 2030, mungkin sudah biasa bagi sistem AI untuk menghadapi audit dari atas ke bawah sebelum penyebaran.
Ini akan selaras dengan taksonomi terbalik dan mengubah budaya pengembangan AI di seluruh industri dan akademisi. Taksonomi belum terbalik, karena itu, lebih dari sekadar rasa ingin tahu dalam mengajar. Ini bisa mengubah urutan kita, menguji, dan melatih sistem cerdas. Dengan memulai dari tugas evaluasi, analisis, dan kreasi, pengembang AI bisa mengungkap kelemahan tersembunyi lebih awal dan memandu penguatan dasar dengan lebih efektif. Perusahaan seperti Google, IBM, Tesla, dan Boston Dynamics memberikan studi kasus tentang bagaimana prinsip-prinsip tersebut bisa diterapkan dalam praktik. Universitas dan lembaga pemerintah juga sedang bereksperimen dengan tolok ukur dari atas ke bawah. Meskipun tantangan masih ada, potensi manfaat untuk keandalan, keamanan, dan efisiensi sangatlah besar. Terima kasih banyak sudah menonton. Tolong suka dan berlangganan.